tentang korin. Mungkinkah ada jin korin yang masuk Islam? Jadi mungkinkah ada jin korin yang kemudian masuk Islam? Di beberapa saat yang lalu sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waqad ukila ahadukum qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Bahwa setiap kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pendampingnya. Pendampingnya dari bangsa jin dan pendampingnya dari bangsa malaikat. Jadi kita ini lahir didampingi oleh pendampingnya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Korin itu artinya pendamping. Jadi korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Demikian pula Anda wahai Rasulullah, apakah Anda juga didampingi oleh korin? Maka beliau pun bersabda dan juga beliau didampingi oleh korinnya. Tetapi fa'anani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolongku kata Rasul, lalu fa'aslama, jin korin itu pun masuk Islam. Maka korinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Sehingga jin itu atau korin itu tidak mengganggu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana dengan kita? Nah, ada satu pernyataan dari Dr. Sulaiman Ashkor. Beliau berkata, boleh jadi seorang muslim dapat mempengaruhi korin yang senantiasa menyertainya hingga dia masuk Islam. Tetapi pernyataan dari Dr. Umar Sulaiman Ashkor ini perlu ditinjau ulang, sebagaimana pernyataan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Bahwasanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali menyatakan mestinya pernyataan dari Dr. Sulaiman Al-Ashkor ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, maka masih perlu dipertimbangkan. Karena sesungguhnya di dalam dalil yang masuk Islam itu adalah korinnya Rasulullah, dan itu pun atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi korinnya Rasulullah itu masuk Islam atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hadis yang terkait dengan korin ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di beberapa hadis, seperti dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, seperti dari Aisyah dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya korin Rasulullah itu masuk Islam. Tetapi lafadznya, ungkapannya sama, bahwasanya Allah menolong beliau. Lalu korin beliau, jin korin itu yang mendampingi Rasulullah masuk Islam. Sementara kalau kita manusia biasa, bagaimana kita mempengaruhi jin korin tersebut? Maka itu perlu ditinjau ulang. Maka saya secara pribadi termasuk yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, bahwasanya kita tidak bisa mengislamkan jin korin yang mengikuti kita. Karena sesungguhnya dalam hadis tersebut itu disebutkan Allah menolongku. Jadi Rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah Rasulullah. Itu pun ditolong oleh Allah. Lalu bagaimana yang kita ini bukan Rasulullah? Yang godaannya bagi kita itu sangat banyak. Demikian pula di zaman Nabi ada manusia yang ditakuti oleh setan, ditakuti oleh jin. Tapi tidak disebutkan jin itu kemudian masuk Islam. Contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu disebutkan manusia yang ditakuti oleh setan. Setan pun lari ketika bertemu dengan sahabat Umar. Tetapi tidak disebutkan jin korinnya sahabat Umar itu masuk Islam. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, seorang Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat kuat keimanannya, sangat kokoh akidahnya, dan sangat komitmen terhadap agamanya, hingga setan merasa takut kepadanya. Namun tetap saja dia tidak dapat mempengaruhi korinnya dari setannya untuk masuk Islam. Jadi tidak disebutkan adanya riwayat bahwasanya korinnya atau setan yang mendampingi sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam. Selain itu, kalau saja seseorang muslim selain Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi setan hingga dia masuk Islam, niscaya hikmah, cobaan dan ujian itu akan sirna. Ini saya hikmah, cobaan dan ujian itu akan sirna. Karena kita ini lahir didampingi dengan korin dari bangsa jin, itu hikmahnya adalah sebagai cobaan dan ujian bagi kita. Maka beberapa saat yang lalu saya pernah sampaikan, jin korin itu akan tetap mendampingi kita sampai meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia, korin itu tetap akan mendampingi dan akan memberikan pengaruh yang buruk kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan korin ini akan senantiasa ikut dan tidak bisa diruqyah. Jadi korin yang mendampingi manusia itu tidak bisa diruqyah karena memang hikmah diciptakannya itu sebagai ujian bagi manusia. Lah yang bisa diruqyah itu yang mana? Itu jin lain yang masuk ke dalam tubuh kita, yang mengganggu kita. Bukan korin yang memang diciptakan untuk mendampingi. Jin korin ini memang tugasnya, memang dia hikmahnya adalah mendampingi manusia dari lahir sampai mati, sehingga memang tidak bisa diruqyah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan jin yang lain. Karena kesurupan bisa diruqyah, karena ritual bisa diruqyah, karena sihir bisa diruqyah, karena nasab, jadi orang tuanya dahulu diikuti oleh jin lalu ikut kepada anaknya jin itu, maka ini bisa diruqyah. Tapi kalau korin itu dia baru akan meninggalkan kita kalau sudah meninggal dunia. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tidak
benar kalau kemudian kita bisa mengislamkan jin korin. Lawang weruh ora. Nah, jadi kita lihat pun enggak bagaimana kita mengislamkannya, bagaimana kita mempengaruhinya. Malah kadang-kadang kita ini pun belum bisa istiqomah di dalam beribadah. Untuk mempengaruhi diri sendiri saja itu berat, apalagi mempengaruhi bangsa jin. Sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kemudian maksudnya itu orang yang beriman bisa saja melemahkan dominasi setan yang ada di dalam dirinya, maka itu bisa. Jadi kalau maksudnya adalah kalau orang itu beriman melemahkan dominasi dari jin korin, ini bisa. Dengan apa? Dengan berzikir. Jadi kalau kita ini berzikir kepada Allah, kita ini taat kepada Allah, kita ini rajin membaca Al-Quran, kita ini merasa nikmat ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, maka itu artinya kita melemahkan dominasi dari jin korin tersebut. Jadi dia bisa melemah, godaannya bisa melemah kalau iman kita menguat. Jadi godaannya melemah kalau iman kita menguat. Tetapi godaannya akan menguat kalau iman kita melemah. Jadi di sini hanya sebatas melemahkan saja. Kalau kita memang mau menguatkan kadar keimanan kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam bab ini yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita senantiasa menguatkan kadar keimanan kita dengan memperbanyak amal ketaatan. Karena keimanan kita ini naik dan turun, bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan apa? Maksiat. Jadi kalau kita maksiat kurang kadar imannya. Kalau kita malas, memeng, aras-arasen, sudah malas, memeng, aras-arasen, pemenang. Maka itu imannya menurun. Tapi kalau kita semangat, kita menguat, kita tambah taat, kita rajin, maka imannya menguat. Kalau malas, aras-arasen, turun. Sehingga yang penting bagaimana kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan dominasi dari jin korin itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula korin ini yang sering kemudian membuat fitnah. Ketika orangnya sudah meninggal dunia, kemudian korin ini membuat fitnah. Semisal mendatangi mimpi seseorang, semisal juga kemudian memberikan satu apa istilahnya kepada masyarakat seolah-olah mayitnya atau rohnya kemudian nampak di hadapan orang-orang. Maka ini adalah ulah dari tipu daya korin ini. Sehingga sesungguhnya roh orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa kembali lagi. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak disebutkan orang-orang yang meninggal itu pengen kembali lagi ke dunia. Dikabulkan tidak sama Allah? Tidak. Mereka pada saat meninggal dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. La'alli amalu solihah, agar aku bisa beramal soleh. Tapi tidak dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh.